Oke, halo Ruli. Hai, Iya. Gimana kabarnya? baik baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Baik banget. Iya, gini Rul. Lagi pandemi gini kan meskipun banyak yang kena PHK gitu kan, tapi nggak sedikit tuh perusahaan yang lagi rekrutmen, bener nggak sih? Aku sering Benar lihat benar di benar. LinkedIn itu banyak yang open recruitment kayak gitu dan banyak temen-temen yang baru selesai sidang kemarin itu dan lagi nyiapin buat karirnya gitu kan. Hmm, Nah kalau ngobrolin CV, skills, interview gitu kan, aku lihat di YouTube, di platform lain itu udah banyak tuh yang ngobrolin itu gitu kan. Tapi kalau ngobrolin probation kayaknya masih dikit deh yang aku cari tahu ya referensinya. Nah, oke. bener nggak? Makanya nih, aku juga pernah dengar ceritanya dari Ruli gitu kan. Tapi menurut aku ini kayaknya pentingin juga sih buat teman-teman juga tahu gimana ceritanya atau insight apa yang bisa didapetin dari probation itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen menyiapkan karirnya atau ya mungkin pengen tahu soal probation tuh kayak gimana, teman-teman bisa dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share. Gitu. Oke Rul, kamu itu berarti kerjanya di law firm ya Rul ya? Iya, kantor hukum. Kantor hukum. Proses rekrutmennya itu gimana sih kalau di law firmnya kamu itu dari mulai apply sampai pengangkatan ya atau apa istilahnya ya? Oh, oke. Maksudnya kayak employment stage-nya gitu kali ya? Itu bener-bener bener. Gimana Rul prosesnya? Oke, jadi kalau di law firm itu beda-beda ya. Jadi apa standar bakunya mereka tuh beda-beda. Ada di beberapa law firm atau kantor hukum yang mereka buka apa nih namanya? Oh, bukan oprekan sih ya. Bukan mereka buka lowongan. Iya. Selanjutnya mereka probation dulu mungkin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Selanjutnya mereka lanjut lagi ke stage selanjutnya, ada yang kontrak mungkin 1 tahun atau 2 tahun, terus baru dilanjutin lagi sebagai permanen. Itu ada beberapa law firm nih kayak gitu. Tapi ada juga beberapa law firm yang mereka dari probation 3 bulan, abis itu cocok ya udah langsung permanen. Atau mereka nggak probation, mereka langsung kontrak 1 tahun, cocok ya udah langsung permanen. Jadi tergantung law firmnya sebenarnya. Oke, tapi kalau proses rekrutmennya itu nggak beda jauh ya? Apply terus ada lihat CV-nya kayak gimana, terus nanti kok interview sama HRD, terus interview sama usernya, kayak gitu ya? Kurang lebihnya sama aja ya? Iya, Oke, kurang lebih sama aja. oke. Nah, yang kamu dapetin dari probation itu apa sih, Ro? Atau mungkin sebelum ke sana, seberapa penting sih probation itu menurut kamu? Karena kan tadi di law firm itu ada yang probation, ada yang enggak ya, kalau Iya, secara dasar ya. Penting nggak sih menurut kamu probation oke. itu? Seberapa penting ya? Kalau kita ngomongin seberapa penting, menurutku ketika kita belum pernah menjajaki suatu bidang atau menjajaki suatu karir, kan masuk ke dalam dunia law firm kan baru banget ya buat aku, dan aku belum pernah nyemplung ke dalam sana. Jadi itu merupakan suatu tahap yang sangat amat benar-benar penting. Karena di Betul. sanalah kita akan ngecek ombaknya, kira-kira di sini kita bisa survive atau enggak, yang pertama. Terus yang kedua, kita suka atau enggak di sini. Jadi tahap probation yang mana itu 3 bulan, dan 3 bulan itu menurutku pas ya, nggak terlalu pendek juga nggak terlalu lama banget. Kita udah bisa dapet feelingnya, kira-kira aku bakal bisa lama nggak ya di profesi ini gitu. Jadi probation itu menurutku penting banget ya. Tapi mungkin buat beberapa orang yang udah pernah terjun sebelumnya di dunia yang sama, misalnya mereka dari satu law firm mau pindah ke law firm yang lain, mungkin probation adalah hal-hal yang kayak so-so aja gitu. Lebih kayak ke mengenal kultur kantornya, bukan mengenal ke kultur pekerjaannya lagi. Jadi kalau tanyain penting atau enggak, penting sih menurutku. Oke, terus yang kamu pelajari apa sih dari probation itu mengenai career development ya di luar dari lawyering matters? Oke, karena ini posisinya aku sebagai seseorang yang benar-benar baru nyemplung ke dalam suatu profesi ya, bukan dari satu profesi pindah ke profesi lain. Oke, Apa yang aku pelajari di sini banyak banget sih, Nan. Terlepas dari lawyering itu sendiri ya, karena lawyering itu kan punya beberapa aspek yang emang butuh kayak seorang lawyer harus miliki. Terlepas dari itu, emang beneran digembleng untuk menjadi seorang pekerja itu tuh berbeda dengan seseorang yang dulunya kita sebagai mahasiswa ya, mungkin kayak kita udah merasa aktif di dunia kuliah, merasa aktif di dunia perlombaan, merasa aktif di dunia organisasi, itu kayak kita merasa udah cukup banget, kayak aku udah bisa kerja. Tapi sebenarnya it beyond that gitu loh, itu melebihi dari itu. Kerja itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa disamakan dengan itu semua gitu. Itu adalah suatu hal yang udah membutuhkan
full responsibility dari kita sebagai employee gitu. Gak ada tuh namanya ngerjain sesuatu ya udah asal kerja aja, itu karena nanti pertanggungjawabannya akan panjang. Dan itu yang aku pelajari, oh ternyata semua jenis pekerjaan itu membutuhkan hal yang seperti itu. Abis itu apa lagi ya, kayak time management, manajemen waktu kamu. Itu manajemen waktu kamu akan sangat berbeda ketika kamu kuliah, yang mana kamu memiliki banyak aktivitas. Pada satu waktu yang sama itu kan akan berbeda ketika kamu mengurusi satu aktivitas tapi banyak kegiatan gitu. Itu akan berbeda juga. Kalau untuk career development-nya apa ya, karena probation kan singkat ya, mungkin belum terlalu banyak dijejelin sama itu ya, lebih kayak pengenalan, kayak introduction terhadap bekerja itu gimana sih dan apa sih etos yang kamu miliki untuk menjadi seorang pekerja. Oke, berarti kan kamu dulunya di kuliahan aktif di organisasi ya, Rul ya? Membantu nggak sih itu untuk kayak mensukses kamu di probation itu, atau kayak nggak terlalu ngaruh gitu kan, karena jauh banget tuh gapnya antara ketika probation dengan organisasi gitu kan, sama-sama kan membentuk skill segala macam kan, itu jauh banget atau enggak sih? Oke, jadi yang menjadi poin penting adalah dulu di suatu organisasi kamu tuh udah ngapain aja. Jadi ketika misalnya orang nanya sebenarnya organisasi itu penting nggak sih ngebentuk kita untuk menjadi sukses di dunia kerja? Nah, yang perlu dipertanyakan lagi adalah di organisasi kemarin kamu ngapain aja? Karena kalau kamu ikut organisasi dan itu kayak hahaha ketawa ketiwi doang, ngumpulin ngebanyakin hiasan di CV, ya itu nggak akan berguna banyak ya, karena yang dibutuhkan adalah yang soft skill yang ditempa ketika kita di organisasi kemarin. Ketika di organisasi kemarin kita banyak nge-manage orang, atau kita banyak handling, kita banyak making deals, atau kita banyak melakukan negosiasi, atau kita banyak temu sama orang, kayak kita menemukan beberapa permasalahan dan kita menyelesaikannya, be problem solver. Nah, kalau emang itu digeluti di dalam organisasi, ketika masuk kerja itu baru membantu banget. Jadi makanya aku bilang tadi kayak ya refleksi lagi, kemarin di organisasi ngapain aja. Kalau emang di organisasinya benar-benar involve, itu di dunia kerja aku yakin bakal kepake. Karena ketika kerja kita ngomongin tim ya Nan ya, kayak ngomongin grup. Karena kita memiliki satu visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sama kan, makanya kita bekerja secara grup atau teamwork. Nah, di dalam teamwork itu kita akan face different kind of person gitu. Jadi kayak akan ada banyak sekali personality yang akan kita temui. Nah, itu di sanalah organisasi skill organisasi kita pakai, kayak menghandle orang, ngehandle waktu, dealing sama sesuatu yang kita memiliki perbedaan-perbedaan pendapat, segala macam di situ sebenarnya kepakainya. Jadi kalau kamu nanya kepake apa enggak, kepake, tapi balik lagi kamu kemarin ngapain aja di organisasinya gitu. Terus mindset apa sih yang harus diterapkan untuk orang yang lagi probation gitu, Rul? Setelah kamu melewati 3 bulan ya kalau kamu ya, Rul, probationnya. Kamu baru tahu, atau mungkin dari awal kamu udah tahu bahwa ternyata harus seperti ini loh ketika probation itu, mindsetnya. Ada yang kamu bisa share nggak? Banyak banget. Aku jadi punya buku yang emang aku buat sendiri, namanya kayak buku kesalahan gitu kan. Jadi ketika kita memasuki suatu hal yang menurut kita baru banget, aku yakin akan sedikit banyak mengalami kesalahan kan ya. Dan apa aja diantaranya, misalnya nih di selama probation, kita emang harus terus dituntut untuk menjadi antusias gitu kan. Selama 3 bulan itu emang sebisa mungkin antusias. Karena apa? Karena apa yang akan kita terima tuh berbeda banget gitu menurutku ya. Berbeda banget dari ketika kita sebelum lulus, masih di perkuliahan. Kita udah masuk ke real case nih, kita udah masuk ke real practice. Jadi kita emang benar-benar harus istilah kasarnya zero mistake. Karena kalau misalnya ada mistake itu pertanggungjawabannya akan panjang gitu. Nah, itu yang benar-benar aku pelajarin, harus di more details. Mungkin ketika kita kuliah ataupun ketika kita sebelum lulus kita emang udah orang yang detail ya. Tapi ketika kita udah kerja itu detailnya tuh udah naik ke stage selanjutnya gitu. Kayak another level of details gitu. Jadi ini udah details yang beda lagi nih, yang benar-benar harus kayak precise. Terus apalagi yang dipelajarin kayak manner ya Nan ya, attitude nih penting banget. Jadi aku yakin banyak banget anak-anak yang sebelum lulus itu mereka tuh udah pinter banget ya, pinter selangit. Mungkin mereka kayak udah memiliki pengalaman yang mungkin banyak, udah internship di mana-mana, udah lomba ABCDE, menang segala macam. Tapi again, ketika kita masuk ke dunia kerja, kita nggak bisa serta-merta merasa bahwa kita yang paling hebat gitu loh. Kayak
sebenarnya kita tuh masih sebagian kecil dari dunia gitu. Dan sebenarnya Betul, orang-orang betul, yang kerja di tempat itu mereka udah apa ya, orang tuh bilangnya ya, makan asin, asam manis, Iya. asinan, asin kehidupannya gitu lah. Siap. Nah pokoknya maksudnya mereka tuh udah melanglang buana di kehidupan itu tuh, di profesi yang sama itu udah berpuluh-puluh tahun lamanya, dan kita dengan secuil Iya, benar. pengalaman internship, secuil pengalaman perlombaan itu nggak bisa serta-merta menjadi kayak udah hebat banget dan auto menjadi tidak ada attitude. Ini sih sebenarnya yang pengen ku highlight juga ya, attitude. Merasa pintar apapun kita tuh sebenarnya masih juga tetap kecil gitu. Kita tetap belajar terus, dan itu yang yang mendasari motivasi untuk terus antusias, karena kita tuh sebenarnya nggak tahu banyak gitu. Nah itu yang ku dapatkan dari masa-masa probation ya. Tapi menarik sih Ro yang barusan kedua itu, karena kan kalau misalnya udah ikutan internship segala macam kan, karena kita tahunya cuma segitu, kayak kita pikir ya cuma segitu doang gitu dunia kerja itu. Jadi kayak ya karena kita tahunya dikit, jadi menurut kita ya cuma segitu doang gitu loh. Semakin banyak kita tahu, makin ngerasa ternyata makin banyak ya yang belum kita tahu gitu loh Ro. Iya benar. Bener banget. Itu terus Bener banget. yang pertama juga aku mau highlight gitu Ro, yang ditulis di buku itu menarik banget sih buat teman-teman yang lagi probation ya, karena kalau misalnya udah nggak ditulis tuh, kamu misalnya lupa gitu kan, terus kamu melakukan kesalahan yang sama, itu beda ya ketika di organisasi mungkin ya bisa sambil ketawa-tawa sama teman-teman gitu kan, tapi kalau sama teman kerja itu aduh kan kemarin kamu udah ngelakuin salah ini kok lagi gitu loh, jadi kayak aduh itu pressure-nya makin gede tuh, kamu bakal makin dimarahin 2 kali lipat ya Ro ya. Iya makanya ini sebenarnya poinnya adalah belajar dari kesalahan kan ya Nan. Bener. Gimana caranya biar kita bisa belajar dari kesalahan. Aku personally adalah orang yang suka lupa gitu. Jadi biar aku gak lupa, ini kan balik lagi ya ke pola kenyakalian masing-masing. Bener. Biar kalian gak lupa ya gimana ya, kalau aku sendiri dicatat di tempat yang emang aku sering lihat. Jadi dulu aku nyatet di sebelum buku tuh kayak sticky notes aku tempel tempel di komputer di kantor. Jadi kayak setiap aku tuh ngeliat komputer kantor, oh ya aku nggak boleh gini cuy, nggak boleh ignorance, aku nggak boleh gimana manner, aku harus kayak respect sama semua orang, aku kayak benar-benar harus detail dan segala macam. Jadi kayak emang setiap aku melihat komputer, aku melihat kesalahan yang lama-lama tuh apa ya yang kira-kira nggak boleh diulangi gitu. Karena kayak poinnya tadi nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ya apa gunanya ya kamu, maksudnya nggak ada improvement kalau kita akan mengulangi over and over again gitu. Iya. Terus kan kalau misalnya orang itu pasti ada bosannya ya, kalau kan kamu tadi bilang antusias gitu kan, setelah mungkin dalam 3 bulan itu kayaknya kalau orang yang emang baru kerja kan pasti seminggu pertama masih semangat lah, masih antusias gitu kan, untuk mempertahankan antusias itu di minggu kedua dan seterusnya sampai bukan cuma sampai probation tapi kayak pasca probation juga kamu seterusnya itu kira-kira kamu ada tips nggak Ro? Oke. Ini merupakan suatu hal yang wajar yang aku melihatnya ya, ketika seseorang menggeluti suatu profesi yang harapannya once in a lifetime, kayak mereka bakal itu aja, itu pasti ada bosannya tuh, akan pasti ada banget ya. Jadi menurutku either itu buat probation atau enggak, itu ketika kita udah nemu jebrang gitu, aduh aku udah bosan capek kerja gini terus, nah kita harus menemukan suatu kreasi di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi alhamdulillahnya ya, sebelum ketika probation aku nggak merasa bosan banget, karena emang case yang dihandle itu kan variasi ya. Jadi kayak hari ini belajar ini, besok belajar ini, besoknya lagi belajar ini. Jadi kayak aku merasa wah, undang-undang yang kubuka pun atau pemberatan yang kubuka pun itu berbeda-beda, dan itu kayak in-hand information tuh aku suka banget. Tapi buat sesuatu yang rutinitas banget itu kan pasti ada bosannya ya. Jadi mungkin bisa dikreasikan kayak jam pengerjaannya diganti, misalnya biasanya dulu di awal-awal mungkin agak bisa diganti di sore-sore, yang awal ngerjain yang lain dulu biar kita lebih happy atau gimana. Jadi itu sebenarnya tergantung kebutuhan tiap masing-masing orang, dan mereka pasti punya polanya sendiri. Kalau pribadi ya mengkreasikan pekerjaan itu, karena namanya pekerjaan kan, kamu mau jenuh atau nggak akan bisa ditinggalkan. Like once you got a job you have to be professional, ya kan? Jadi ya tinggal gimana caranya kamu happy sama pekerjaan, atau mungkin bisa kamu buat reward terhadap apa-apa yang udah kamu lakukan. Misalnya kayak aku udah ngerjain ini nih, aku harus minum aku harus makan dan minum di restoran yang mewah misalnya. Terus kalian kalau it makes you happy, just do that. Bener, oke. Terus
tips berprestasi saat probation itu ada nggak sih Rol? Kayak biar kelihatan atau kayak biar notice gitu loh calon recruiter itu. Oke. Tips berprestasi pada saat probation, sebenarnya probation ini penting, apa maksudnya ini krusial ya, karena di sini kalian tuh dinilai, dan kalian itu menilai, jadi sebenarnya both parties ya. Kalian menilai ini pekerjaan cocok atau enggak sama kalian, dan si employer-nya menilai ini anak cocok enggak sama kita gitu. Nah, okay. Jadi apa sih yang bisa dilakukan biar kita berprestasi nih kalau misalnya kita emang pengen banget di suatu profesi itu? Yang pertama banget adalah perform sih. Perform. Jadi apapun yang kamu lakukan itu announce ke orang-orang. Ya apa namanya? Misalnya kita lagi diskusi nih, tunjukkan kalau kamu tuh udah mempelajari bahan diskusi terkait. Jadi kelihatan kalau kalian tuh antusias dan kalian tuh memiliki ketertarikan yang tinggi. Kan beda ya orang yang memang beneran pengen, mereka pasti bakal riset lebih dalam lagi. Sama orang yang so-so aja, mereka kayak ya udahlah nanti hari ini keluar ya besok tinggal besok lagi ngapain gitu kan, akan berbeda ya outputnya. Nah yang itu tadi kita harus perform, dan kita harus perform dari hal-hal yang kecil banget ya, kayak diskusi, kita sharing sama senior-seniornya, tunjukkan kalau kita tuh memiliki minat yang lebih dan ilmu yang lebih gitu. Gimana cara kita punya ilmu yang lebih? Ya banyak belajar. Jadi jangan dikira probation itu kita kerja nggak akan belajar lagi sih, itu apa, itu salah banget. Kita probation itu sangat belajar. Ya itu masa-masa membuka-buka, recalling memori yang ada kemarin. Yang pertama adalah apa tadi ya? Perform. Terus yang kedua adalah hindari kesalahan yang udah dilakukan. Nah ini yang membuat kita suka terjebak di kesalahan yang sama itu adalah kita suka ignorance ya. Kita suka melalaikan atau mengabaikan suatu hal yang sebenarnya kita udah diajarin, tapi kenapa kita nggak put attention di sana? Kenapa kita nggak put concern di sana? Nah itu ketika kita udah salah, ya sebisa mungkin itu kesalahan jangan diulangi. Karena ketika kamu udah salah dan kamu ngulangin lagi, kamu akan most likely dicap sebagai seorang yang ignorant. Dan kalau misalnya di probation aja kamu udah sebagai orang yang ignorant, gimana kalau kamu di jump to a real practice gitu? Itu kan akan lebih membahayakan ya tanda petik. Karena setelah probation setelah probation lebih berat lagi ya Rul? Atau kayak itu cuman representasi dari kerjaan kamu dalam mungkin setahun 2 tahun ke depan itu ya itu bisa dilihat dari probationnya, atau lebih berat lagi Rul setelah probation itu? Dua-duanya bos. Yang pertama itu representasi kamu yang kamu omongin tadi, dua-duanya benar ya. Yang pertama itu kayak merepresentasikan kamu kerja ke depan bakal gimana, dan yang kedua akan kerja lebih keras lagi karena namanya probation, kamu masa percobaan kan ya, dan orang-orang di dalam kantor, di dalam suatu perusahaan tuh tidak akan memberikan satu pekerjaan serta-merta buat kamu handle seorang diri gitu. Pasti itu kamu handle yang remeh-temeh dulu lah, yang trivia kayak ya apa kayak riset, kayak translate gitu segala macem, yang kayak sebenarnya mereka juga bisa mengerjakan hal itu, tapi again kamu tuh dinilai ignorance atau enggaknya tuh lewat sana gitu. Ketika kamu udah mulai naik ke ke junior stage atau ke middle stage atau ke senior stage, itu beban kerjanya akan lebih berat lagi. Kamu akan diberikan suatu kasus yang emang kamu handle sendiri, dan kamu akan diberikan suatu waktu di mana itu emang kamu yang harus mempertanggungjawabkan. Jadi ya semakin tinggi tingkatannya akan semakin berat juga kan ya. Oke.